Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Meldi. Ia tinggal di perkampungan rumah susun dengan seorang bapak-bapak yang bernama Tuan Meni. Meldi bekerja di sebuah tempat laundry yang ia kelola dengan partnernya yang bernama Gloria. Setiap customernya menaruh cucian di sana, secara diam-diam Meldi pun membawanya pulang ke rumah. Ia pun menghayal berprofesi seperti mereka dan lalu mengulak-ulak Tuan Meni sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari, saat Meldi mengantar pakaian laundry untuk customer yang bernama Sherlyn, ia tak sengaja mendengar suara klokat-kloket yang membuatnya penasaran dan ia pun lalu mengintipnya. Sepulang Meldi ke tempat usahanya, ia tak sengaja mendengar percakapan dari Gloria dengan customer mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana Gloria meminta agar anaknya bisa magang di tempat customernya tersebut, dan demi ambisi anaknya menjadi seorang dokter. Di hari berikutnya, Gloria meminta izin kepada Meldi untuk pulang lebih awal guna mencari uang tambahan dengan mengambil pekerjaan yang lainnya. Ako kasi mag-extra ng labada. Pada suatu hari, datang seorang polisi tampan yang bernama Jacob. Ia merupakan kekasih dari Celine yang saat itu ia datang untuk mengantarkan cucian. Meldi pun berbasa-basi jika ia sering mengantar laundry mereka ke apartemen dan memuji Celine yang sangat beruntung memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana Jacob curhat jika ia malah kasihan dengan Sherlyn akibat sering ditinggalnya bekerja. Itu dikarenakan belakangan ini terdapat kasus pembunuhan berantai di sekitaran kota mereka dan kasus tersebut belum terpecahkan. Jacob na lang. Sige, uli na ako. Sesudah Jacob pergi, Meldi pun bergosip dengan Gloria jika ia pernah mengintip mereka sedang cangkul-mencangkul dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Meldi penasaran dengan kaos merah yang tak ada di sana dan menduga-duga jika Celine ada main serong dengan orang lain. Ibang lalaki yung kasama niya. Maraming ang ganyan. Tak disangka Jacob meninggalkan kunci apartemen dari dalam cucian. Tentunya kesempatan itu digunakan Meldi untuk masuk ke kamar mereka. Saat Celine dan Jacob pergi keluar makan malam bersama, di kamar itu Meldi pun menghayal menjadi Celine dan cangkul-mencangkul bersamanya dengan Jacob. Hingga membuat Meldi ketiduran di sana. Tak berselang lama, sayup-sayup suara mereka pun membangunkan Meldi. Ia pun secepat kilat bersembunyi di bawah dipan sambil menunggu kesempatan kabur dari apartemen tersebut. Setelah memastikan Jacob dan Celine sudah tidur nyenyak, secara diam-diam Meldi pun keluar dan kabur dari tempat tersebut. Obsesi Meldi tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Celine dan juga Jacob, yang dikala itu sedang makan di sebuah restoran Jepang bersama-sama. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Melly setibanya di rumah. Berbekal ikan sarden yang digulung berantakan, ia pun menyuapi Tuan Meni yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Meldy tersebut. Lantas, pada esok harinya terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya, sembari menyuruh ibunya itu untuk mencuci pakaian pribadinya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun emosi dan membentak Gloria, dan sesudah itu meninggalkan ibunya begitu saja. Lalu pada siang harinya datang seorang pria yang membawakan cucian kotornya. Ternyata ia merupakan pihak agensi dari Celine dan merupakan pihak yang dilihat Melly di apartemen Celine di beberapa hari yang lalu. Sesudah itu, ketika Meldy membawakan pakaian bersih Celine ke apartemennya, di sana Celine menanyakan kepada Meldy apakah ia mengetahui orang yang bisa membantunya membersihkan apartemen. Karena Celine sangat sibuk untuk meeting dengan kliennya, sehingga ia tak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Meldy. Ia pun menjawab jika ia bisa melakukannya dan berbohong jika ia sedang libur bekerja, sehingga bisa membantunya membersihkan apartemen. Celine pun sangat senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Meldy untuk masuk ke apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan. Sekalian menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Meldy justru berfokus pada air keras yang berada di belakangnya Celine. Celine pun berkata jika itu ia dapatkan dari produk endorse yang ia pasarkan. Lalu saat Celine berangkat bekerja, secara diam-diam Meldy mengikutinya.
hingga ke parkiran dan ia sangat emosi ketika melihat Celine yang sedang cipika-cipiki dengan agensinya di dalam mobil. Akala ko ba mahal mo si Jay? Singkat cerita, pada esok harinya Albert datang untuk mengambil cuciannya. Namun ibunya berkata jika miliknya belum dilaundry karena masih mengantre cucian customer yang lainnya. Albert pun tak peduli, ia justru memberikan ibunya cucian kotor yang baru. Meldi yang melihat Gloria diperlakukan seperti itu menjadi sangat emosi. Ia pun membuat rencana dengan menjebak Albert dari kasus pembunuhan berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Meldi pun menanyakan perihal kasus Jacob yang ia tangani. Di sana, Jacob berkata jika ia belum mendapatkan satupun petunjuk dan hal itu membuatnya ingin menyerah. Lalu Meldi menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan mengirim opini seakan-akan semua kasus yang terjadi ialah perbuatan dari Albert. Jacob yang termakan omong dari Meldi lantas mencurigainya dan memfoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya, Meldi berpura-pura mengantarkan cucian bersih ke apartemen tempatnya si Celine. Ketika Celine lengah, ia pun lalu mengikutinya. Yang ternyata Celine mengunjungi apartemen agensinya. Mereka pun cangkul-mencangkul hingga kelelahan. Namun siangnya mereka tidak mengetahui secara diam-diam Meldi masuk ke apartemen. Berbekal air keras itu, Meldi meninggoikan Celine beserta agensinya itu. Sesudah itu, Meldi terlihat sangat bahagia sekali karena obsesinya untuk mendekati Jacob tak ada yang menghalangi. Jacob yang tak tahu kekasihnya main serong dan mengisdet bersama cem-cemennya itu menjadi sangat histeris, bercampur rasa emosi. Di satu sisi, Gloria terlihat sangat histeris ketika anaknya ditangkap pihak kepolisian sebagai tersangka dari kasus peninggoyan tersebut. Sesudah itu, Meldi pun berupaya mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan Celine. Di sana, Meldi berpura-pura simpati dan mencoba memberi Jacob semangat dan memberikan perhatian. Sekian lama, hubungan mereka semakin dekat, dan Meldi mengajaknya untuk menghabiskan waktu dengan mengulek-ulek bersama. Ketika obsesinya telah tercapai, Meldi pun berkata jika ia tidak lagi membutuhkan Tuan Manny. Ternyata dahulu Tuan Manny ialah majikan dari Meldi yang saat itu ia bekerja menjadi pembantu di rumahnya. Tuan Manny memiliki penyimpangan di mana ia suka mencangkul ladang persawahan milik anaknya sendiri. Meldi yang melihat hal itu serasa sangat iri dan terobsesi juga dicangkul ladang persawahannya oleh Tuan Manny. Lalu ketika anak Tuan Manny curhat perihal perilaku ayahnya, di sana Meldi berpura-pura kasihan kepadanya. Dan sesudah itu ia lalu meninggoikannya seketika itu. Itu dimaksudkan agar Tuan Manny memiliki satu pilihan yaitu mencangkul ladang persawahannya Meldi. Setelah itu Meldi pun menemui Tuan Manny. Namun sikap dari Tuan Manny justru menolak Meldi yang hal itu tidak sesuai dengan imajinasinya Meldi. Meldi yang emosi lalu menyemesnya hingga membuat Tuan Manny menjadi seperti saat ini. Namun kini Meldi sudah memiliki Jacob sehingga ia pun tak lagi membutuhkan Tuan Manny lagi. Meldi lalu membuatnya meninggoy dan membuangnya ke sungai. Beberapa bulan pun telah berlalu, kini Meldi pun telah tekdung hasil kerja kerasnya bersama Jacob. Tak berselang lama, Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya jika Tuan Manny dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Jacob pun bergegas dan di satu sisi Meldi terlihat sangat panik. Lalu pada malam harinya, Meldi menghayal dikunjungi putri Tuan Manny yang membuat mereka bertengkar hebat di tempat laundry. Padahal ternyata itu ialah customer lain yang sedang mengambil cuciannya di sana. Dan Meldi tidak sengaja telah membuatnya meninggoy. Tentunya hal itu dilihat oleh Jacob dan Jacob baru menyadari jika selama ini orang yang ia cari-cari ialah Meldi sendiri. Meldi dan Jacob pun berduel di sana yang dimana di akhir cerita kini Jacob kalah dan ia jadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tak berdaya dan menjadi pengganti posisi Tuan Manny yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldi dan tak bisa melawannya. Dan film ini pun selesai.